Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa judul-judul terbaru yang akan dirilis atau juga tentang acara-acara buku yang kayaknya menarik gitu ya. Makanya pengen gue bagiin di channel ini. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah tentang ini dia. Penulis Dua Dini Hari yaitu Chandra Bintang kembali menerbitkan buku baru. Kali ini judulnya Sang Peramal yang akan diterbitkan sama penerbit Nora Pop. Blurb yang ada di dalam postingan ini gue bacain ya. Namanya Imar Mulyani, semua orang menyebutnya Sang Peramal. Dia sering muncul tiap akhir tahun di TV, membacakan nasib-nasib yang tertera pada kartu-kartu tarotnya. Bencana alam, skandal artis atau pejabat, semua yang buruk-buruk pokoknya. Yang bisa membuat seluruh Indonesia heboh. Para kliennya, baik yang terkenal maupun orang biasa, memiliki satu kesamaan, yaitu punya rahasia kelam. Ketika suatu hari Imar mendadak hilang di tengah-tengah jamuan makan malam yang dia selenggarakan, siapa lagi yang harus disalahkan kalau bukan salah satu dari mereka? Menarik ya, ini mengingatkan gue sama kasus-kasus misteri yang terjadi di ruang tertutup dan melibatkan closed circle suspect alias orang-orang yang berada di ruangan tersebut gitu dan rata-rata punya hubungan dekat dengan si korban. Menarik banget kan? Makanya kalau kamu juga penasaran kayak gue mendingan cus langsung ikutan pre-ordernya yang sudah dibuka dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 16 April besok. Kabar kedua adalah tentang buku ini dia, berjudul Moju Si Monster Buta yang akan diterbitkan oleh penerbit Rua Aksara. Ini tuh karyanya Edogawa Rampo. Dan ini blurb yang ada di postingan ini gue bacain ya. Moju Si Monster Buta merepresentasikan puncak kekaryaan Rampo selama menekuni genre Ero Guro. Buku yang Anda pegang ini mengisahkan si buta yang berasal dari keluarga kaya yang ternyata seorang sadomasokistis. Dengan lihainya si buta menyusup ke banyak tempat dan berhasil menjebak beberapa perempuan cantik untuk bermain dalam permainan mengerikan hubungan sadomasokis yang diciptakannya dalam sebuah ruang bawah tanah. Setelah puas dengan para korban, kebiadaban si buta terus berlanjut. Mengandung banyak hal-hal pekat dan menjijikan, selama berada dalam halaman-halaman buku ini kita akan menyaksikan bagaimana Edogawa Rampo meramu sebuah kisah tentang kesintingan seorang lelaki buta yang berhasrat selalu menjamah tubuh wanita. Sepertinya buku ini akan sangat kelam sekali, khasnya Edogawa Rampo. Beberapa karyanya Rampo yang sudah pernah gue baca adalah The Human Chair, ya kan? Sama satu lagi yang ada di komiknya Junji Ito itu, Other Kind of Love ya, Other World of Love. Itu juga sakit jiwa. Jadi makanya gue penasaran juga sama buku yang ini nih. Dan ini lagi buka pre-order juga dari tanggal 1 sampai 10 April besok. Jadi kalau kamu penasaran dengan ceritanya, mendingan cus langsung ikutan PO. Kabar selanjutnya adalah tentang ini dia. Ada yang kenal? Ya, ini adalah buku berjudul Absolute Justice yang ditulis oleh Akiyoshi Rikako Sensei. Dan menurut postingan yang ini, yang diposting sama penerbit Haru, Absolute Justice akan diberikan wajah baru, yaitu bercover putih seperti buku-buku Akiyoshi Rikako Sensei lainnya yang terbit di 2 tahun kebelakang, kayaknya semuanya bercover putih gitu kan. Nah gimana dengan teman-teman, apakah akan membeli cover barunya yang berwarna putih gitu kan supaya koleksinya jadi seragam putih semua? Kalau gue pribadi sih karena udah punya gitu ya, kayaknya pertimbangan apakah akan beli atau enggak yang cover putih tergantung dari bonus PO yang diberikan. Kayak misalnya waktu kemarin gue beli Schedule Suicide Day yang versi cover putih itu kan ada bonus postcard dan juga magnetic yang bisa gue tempel di rak ini. Mungkin gak kelihatan ya, tapi gue tempel di situ. Rencananya sih pengen gue koleksi. Nah kalau dapat magnet lagi kayaknya menarik dan gue bakalan beli. Tapi nggak tahu gimana menurut teman-teman, kasih tahu di kolom komen di bawah ya, kita ngobrol di situ. Kabar selanjutnya masih tentang novel J-Lit. Kali ini berjudul ini dia Kitchen yang ditulis oleh Banana Yoshimoto. Nah ini adalah sebuah buku non-fiksi gitu ya dengan tema kehilangan. Nah karena temanya itu yang membuat gue tertarik pengen baca buku ini. Tapi ini lebih kayak novela karena jumlah halamannya juga nggak banyak. Kalau nggak salah cuma sekitar 140 atau 200-an halaman. Dan fakta lain atau informasi lain yang mungkin penting gitu ya buat teman-teman penggemar K-pop adalah Kim Namjoon atau RM BTS juga membaca buku ini. Buat gue nggak ngaruh sih, tapi buat teman-teman yang fansnya BTS tentu pengen baca juga kan apa yang dibaca sama RM BTS. Jadi mendingan kita tunggu aja nih kapan tanggal pastinya novela Kitchen ini akan diterbitkan atau buka PO-nya dari penerbit Haru. Kabar selanjutnya adalah sebuah buku yang akan terbit dan ini adalah karyanya penulis Indonesia dengan cover yang cantik sekali. Yaitu ini dia, berjudul Legenda Perompak Naga, Seni Membangunkan Naga. Ini ditulis oleh Mas Wisnu Suryaning Aji atau biasa dipanggil Mas Wis. Mas Wis ini juga yang menulis
buku Rahasia Salinem gitu barengan sama Mas Ega Brilian Yotenega gitu. Dan ini temanya masih seputar makanan juga, seputar masakan. Ada blurbnya gue bacain. Si juru masak adalah pemuda berusia 17 tahun, anak angkat perompak naga yang diselamatkan dari sebuah kapal budak. Perompak naga adalah perompak paling ditakuti di lautan. Karena kemampuannya, si juru masak dipersiapkan untuk menjadi pengganti pemimpin kawanan naga hijau dari laut. Sayangnya, seiring waktu, ia makin menyadari bahwa ia tidak ingin menjadi pemimpin karyawan perompak. Ia hanya ingin menjadi juru masak. Dimulailah petualangan seorang juru masak muda untuk mengejar cita-cita dan mimpinya, walau ia harus melawan dunianya. Relatable banget ya sama kehidupan kayaknya sebagian orang, termasuk gua gitu kan, dimana kita pengen mengejar cita-cita dan juga impian, tapi ada peer pressure alias ada social pressure yang diharapkan dari kita gitu untuk menjadi sesuatu. Makanya ini menarik banget dan sekarang lagi buka PO, bener nggak sih? 1 sampai 10 April ya, kalau nggak salah buka PO-nya. Informasi lainnya adalah 100% dari royalti buku cetaknya ini akan disumbangkan untuk komunitas Buka Pustaka Lampung yang adalah perpustakaan keliling mandiri di Bandar Lampung. Jadi kalau kamu membaca buku sekalian berbuat baik gitu ya untuk sesama, bisa nih ikutan beli buku cetaknya Legenda Perompak Naga. Kabar selanjutnya adalah tentang buku ini dia. Ini tuh gue udah sering banget ya lihat di timeline Instagram, timeline Bookstagram, tapi nggak pernah tahu ini buku tentang apa. Dan ternyata akan diterbitkan versi terjemahannya oleh penerbit Gramedia. Itu tanggal 14 April. Jadi ternyata menurut blurb yang ada di postingan ini adalah sebuah memoir dari seorang Tara Westover yang lahir dari keluarga penyintas di pegunungan Idaho yang terisolasi dari masyarakat kebanyakan, sehingga baru pada usia 17 tahun Tara mengecap bangku sekolah formal. Pencariannya akan pengetahuan mengubahnya, membawanya melintasi lautan dan benua. Setelah itu dia bertanya-tanya, apakah dia telah bepergian terlalu jauh? Apakah masih ada jalan pulang? Menarik, ternyata ini adalah sebuah memoir tentang bagaimana Tara mendapatkan pendidikan dan bagaimana pendidikan itu mengubah dirinya. Buat kamu yang suka dengan tema-tema non-fiksi, buku non-fiksi yang seperti itu, bisa nih tungguin tanggal 14 April besok di mana buku ini terbit. Ada 6 kabar yang bisa gue sampaikan di Kamis ini. Mana yang paling menarik perhatian buat kamu bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan kalau kamu punya kabar terbaru juga seputar dunia perbukuan, bisa sharing juga di kolom komen supaya kita saling berbagi, supaya dibaca oleh yang nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!